Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi sedikit tentang pola makan untuk Akademi Tunas Harapan Taekwondo Kabupaten Payah. Ini Bapak, saya ingin berbagi yang saya dapat, yang saya pelajari di kampus dan beberapa dari senior saya untuk saya terapkan di Akademi Tunas Harapan. Oke, pertama kita bahas itu kesehatan. Kesakitan. Nah, setiap manusia, setiap orang, setiap anak ibu bapak akan pernah merasakan kesehatan dan kesakitan. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena berawal dari kata sehat dan sakit. Nah, di mana orang-orang pernah merasakan sehat, pernah merasakan sakit, ya. Sehat dan sakit. Oke, pernah merasakan sehat, pernah merasakan sakit. Nah, kedua ini berawal dari mana? Berawal dari mulut. Nah, ini yang bahaya, mulut. Nah, mulut ini, apa yang kita makan akan mengakibatkan kesehatan dan kesakitan. Nah, hampir semua orang, bahkan saya sendiri, dulunya emang susah untuk mengendalikan lagi dari kesehatan dan kesakitan, berawal dari mulut. Nah, apa yang kita makan akan mengakibatkan kesehatan, apa yang kita makan akan mengakibatkan kesakitan, berawal dari mulut. Nah, emang tidak semua orang bisa mengendalikan di mulut yang kita makan, termasuk saya. Saya juga agak susah mengendalikan apa yang kita makan. Misal, teman kita makan, kita pasti nyicip, mencoba. Mau makan seblak, mau makan pedas, dan lainnya. Teman beli es krim, pasti kita coba. Teman beli seblak yang sangat pedas, pasti kita coba. Nah, secara tidak langsung kita akan memakan hal itu, dan banyak. Nah, apalagi suka yang makan mie instan. Mie instan itu alangkah baiknya kita atur sebulan sekali, seminggu sekali. Nah, seperti itu untuk makan makanan yang instan. Nah, ini semua dari mulut harus kita berkomitmen diri. Komitmen diri. Komitmen diri supaya kita bisa mengatur apa yang kita makan melalui mulut ini. Ini kan komitmen diri dulu. Setelah itu baru kita ke proses pola makan. Kalau kita masuk ke pola makan. Nah, kalau kita udah mengatur pola makan, bagaimana cara mengatur pola makan? Nah, yang ini kita bahas. Dari kesehatan, kesakitan, awalnya sehat, awalnya sakit, berawal dari mulut. Mulut untuk makan itu kadang terkendali, kadang tidak. Kadang ingat, kadang tidak, karena kelezatan yang kita makan. Nah, dari ini semua kita atur ke komitmen diri dulu. Ketika kita udah komitmen diri, baru kita ke pola makan. Nah, mengatur pola makan seperti apa? Oke, ini sedikit berbagi ya yang saya pelajari dan saya pernah melakukannya. Oke, kita mengatur pola makan itu berawal dari kebiasaan. Nah, yang kebiasaan ini kalau kita biasakan menjadi terbiasa. Kebiasaan, kalau kita biasakan biasakan akan menjadi terbiasa.
Nah, terbiasa. Nah, hal inilah yang kita lakukan. Terbiasa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap per 6 bulan, setiap tahunnya. Nah, itu yang kita poin pentingnya, yang kita harus jalankan konsisten. Nah, baru kita mengatur seperti ini, ibu bapak. Kita masuki ke jam aja. Jam 12, jam 6, jam 3, jam 9 ya maaf, jam 9, jam 3, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4. Oke. Nah, untuk mengatur pola makan ini, kita mengambil jam ini. Dari jam inilah kita bisa mengatur pola makan. Misal, contoh. Anak ibu bapak melakukan sarapan pagi itu di jam, dikatakanlah jam 7.30. Jam 7.30 ini anak ibu bapak sarapan pagi. Nah, sarapan pagi. Dan ibu bapak pasti memberikan jajan ke anaknya, uang. Nah, kemungkinan dia ngemil itu di jam istirahat, misal jam 10.30. Oke. 10.30 dia ngemil. Makanan ringan lah ya, ngemil untuk anak-anak di sekolah. Nah, jam 12.30. Nah, setelah sholat atau sebelum sholat dia melakukan makan siang. Nah, makan siang. Sesudah atau sebelum sholat zuhur dia melakukan makan siang. Nah, setelah itu sampai 3:30 dia makan lagi. Nah, makan sore. Nah, dari sini setelah sholat zuhur, setelah sholat asar atau sebelum sholat asar dia makan sore. Nah, hingga malam setelah sholat isanya jam 7.20 dia makan malam. Nah, inilah dinamakan pola makan ibu bapak. Jadi pembiasaan anak ibu bapak yang dibiasakan setiap makan, misal sarapannya pagi jam 7.30 sebelum berangkat ke sekolah. Ngemilan ibu bapak di sekolah jam 10.30, makan siang sebelum atau sesudah sholat zuhur dia makan siang, sesudah atau sebelum sholat asar dia makan sore, hingga sesudah atau sebelum sholat isya dia makan malam. Nah, hal inilah dibiasakan atau kebiasaan menjadi biasa yang akan dilakukan setiap hari, setiap minggu, menjadi terbiasa. Nah, apabila pola makan ini sudah teratur, terstruktur di setiap harinya, maka proses pencernaan di dalam tubuh kita akan terbiasa juga, terpola. Nah, setelah kita melakukan pola makan nanti, baru kita memasuki yaitu ke gizi. Setelah pola makan yang kita atur ini semua, baru kita ke gizi. Gizi yang dikonsumsi. Nah, gizi yang dikonsumsi. Nah, ini nanti kita akan bahas kembali setelah kita sudah terbiasa dengan pola makan. Ingat, terbiasa dengan pola makan yang sudah dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, ketika ini udah teratur, udah terbiasa, nah baru kita masuk ke gizi yang dikonsumsi. Kenapa kita harus masuk gizi yang dikonsumsi? Supaya yang kita makan itu benar-benar sehat, yang kita konsumsi benar-benar sehat.